penggunaannya itu tergantung dari kita atau permintaan dari klien. Masalah ini ada dua bentuk legal opinion. Ada yang bentuk dari bentuk teoretisi, ada bentuk praktisi. Kalau bentuk teoretisi itu biasa digunakan oleh kalangan akademisi. Dari kalangan teoretisi legal opinion itu biasanya akademisi itu memanfaatkannya untuk memberi pendapat hukum dalam hal misalnya ada persoalan-persoalan yang krusial, persoalan masalah-masalah hukum yang perlu dikritisi, baik itu dalam lingkungan daerah, regional, nasional, dan internasional. Katakanlah sekarang misalnya pandangan hukum dari seorang teoretisi soal ini penyerangan terhadap ulama ditinjau dari hukum dan hak asasi manusia misalnya begitu. Akademisi mungkin ada yang tergelitik, ini kenapa bisa seperti ini? Apa karena sudah diskenario oleh pemerintah misalnya, atau memang ini sifat insidental dari seseorang yang terganggu jiwa misalnya, atau ini ada pesan-pesan dari luar misalnya seperti itu. Nah, sebagai seorang teroris itu kita ingin memberikan masukan kepada pemerintah, lalu kita buka tulisan baik itu di media cetak maupun media elektronik. Nah, kalau para akademisi itu biasanya kerangka berpikirnya mulai dari kalau di legal opinion itu latar belakang, permasalahan, pembahasan, kesimpulan, lalu beberapa referensi. Itu kalangan akademisi. Nah, berpikirnya seperti itu oleh kalangan akademisi. Lalu kita buat latar belakang misalnya kehidupan ulama di Indonesia dari kacamata akademis tadi ya, di latar belakang bahwa negara Indonesia beragama dan sebagainya. Tapi kita cerita kenapa ada program seperti ini. Kita buat di permasalahan. Apa yang menjadi penyebab akhir-akhir ini terjadi penyerangan secara fisik terhadap ulama-ulama khususnya yang beragama Islam, gitu ya, dari kita. Lalu yang kedua, bagaimana solusi yang harus dijalankan oleh pemerintah terhadap dalam persoalan ini? Yang ketiga, faktor-faktor apa yang jadi penyebab misalnya sehingga ini terjadi permasalahan. Lalu akademisi lagi membahas pembahasan tentu merujuk pertama karena kondisi sosiologis, ceritakan yang lebih tentang kondisi sosiologis mulai dari sejarah agama dan sejarah misalnya ormas-ormas agama yang namanya Muhammadiyah itu sudah masuk memperkenalkan agama Islam di Indonesia misalnya. Lalu sudah kondisi sosiologis, kondisi yuridis, bagaimana peraturan-peraturan yang mengikuti asasi manusia ya. Oke, boleh saya kita ada ternyata saya sambil ngomong ya. Jadi kadang-kadang ada yang nanti pada saatnya ada yang itu nanti saya jelaskan ya. Nanti yang berkata, tapi saya mau cerita tentang legal opinion dari sisi akademis tadi. Ini mohon saja kami tidak punya merawat. Kalau sudah dari isoman, biasanya perang lawan mata kita sendiri. Jadi kira-kira kalau memang sudah ada yang mata lelah, ya silakan mau minum tidak apa-apa. Kita kan penilaiannya dibuat santai, jangan dibuat serius. Jadi jangan dibuat kuliah lagi. Saya mempersepsikan diri saya kita ini sama. Itu selesai S1 sudah sama semua, ya. Sudah masih ilmu dasar. Kita ilmu kita yang sama itu sudah menunjukkan tentang apa itu sekaitan dan sebagainya karena ilmu dasar sekali. Kemudian kondisi sudah sosiologis, kondisi yuridis kita soal penegakan dasar hukum yang berkaitan dengan asasi manusia di Indonesia pada saat pembahasan. Di pembahasan itu nanti kita mendapatkan suatu konklusi bahwa sebetulnya yang terjadi akhir-akhir ini sebagai seorang kritisi misalnya karena masalah peraturan perundang-undangan yang tidak mengakomodasi soal keselamatan atau undang-undang tentang hak asasi manusia yang masih harus direvisi karena tidak terlalu berpihak kepada para pemuka-pemuka agama di Indonesia. Setelah pembahasan kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan kita ada dua macam di bawah misalnya kalau di akademis itu penutup berisi kesimpulan dan saran. Kita menyimpulkan bahwa isi kesimpulan kita ini kacamata akademis tadi isi kesimpulan itu bahwa kita jaga terbelakang kita di kelas dari permasalahan kita dari pembahasan termasuk
kesimpulan. Ketika kita bicara saran, maka kita sebagai akademisi tentu sarannya ada saran yang bersifat akademik, ada saran yang bersifat profesional. Bagaimana memperbaiki peraturan perundang-undangan misalnya. Nah, itulah legal opinion dari pandangan kacamata akademisi. Kacamata akademisi biasanya kalau berpikir seperti itu. Kalau kita kembali ke sini, untuk teoretis nanti saya kembali ke slide dulu. Secara kita saya sudah jelaskan bahwa legal opinion ini dalam suatu iklan PKPA adalah suplemen tambahan. Masalah pemanfaatannya itu tergantung dari kita pada saat praktek. Kadang-kadang ada klien yang betul-betul tolong dibuatkan legal opinion dulu supaya kami bisa mengambil tindakan apakah kami melanjutkan jalur pengadilan atau tidak. Nah, tetapi dalam praktek legal opinion adalah hilir. Ketika kita sudah hampir terikat sama klien dalam permohonan surat kuasa. Sebelum itu ada yang namanya legal memorandum. Jadi penerapan legal memorandum dan legal opinion itu adalah dua hal yang sangat teknis. Kita melihat kesimpulan saya sebelum lagi. Bahwa itu asalnya bahasanya juga salatif, use opinion, use hukum, opinion pandangan, ini pandangan hukum atau pendapat hukum. Memang kita kenal, kita terdengar satu bahwa sistem hukum ini di Indonesia ini masuklah sistem hukum common law, tapi pada dasarnya didahului dari sistem hukum sipil law Eropa kontinental. Karena Eropa lebih dulu masuk ke Indonesia sehingga sistem Eropa kontinental lebih dulu masuk. Tapi begitu kita merdeka, sistem hukum Anglo-Saxon, Amerika dan sebagainya itu juga kita adopsi sehingga saat ini peraturan perundang-undangan kita tidak membedakan lagi secara perkantoran bahwa ini adalah Eropa kontinental, ini Anglo-Saxon, semuanya kita padu menjadi satu, sudah kita mix di dalam. Itu tercermin dari berbagai peraturan perundang-undangan bahwa kita tidak lagi memakai sistem hukum Anglo-Saxon murni atau sistem hukum Eropa kontinental murni. Kita mix, ada di suatu perundang-undangan itu ada sistem hukum Eropa kontinental, ada sistem hukum law, ada sistem hukum adat, ada sistem hukum Islam. Yang kita padukan, misalnya tercermin saat ini katakanlah dari Undang-Undang Nomor 194 tentang perkawinan. Dari berbagai sistem hukum kita ada masuk ke sana, kata masuk ke sana dan masuk ya. Jadi oleh karena ada dua hal ini, sebetulnya kita bicara masalah asal-asal saja dari penamaan ini berkembang. Baru saya dapat ini kaitan antara legal dengan advokat. Kita tahu bahwa advokat termasuk profesi yang profesional baik. Kita memang salah satu penegak hukum, tetapi masalah kesejahteraan atau masalah insentif itu kita tidak mendapatkan dari pemerintah. Itu sudah ada wacana juga seperti itu ya. Sama seperti profesi notaris, suatu profesi yang di luar dari kepala negara memakai lambang kebangsaan. Notaris kan? Tapi untuk sejahteraannya insentifnya mereka sendiri. Nah, itu sudah masuk ide-ide ini. Bagaimana profesi notaris, profesi advokat itu paling tidak ada insentif dari negara kan? Tapi memang organisasi advokatnya harus betul-betul yang kredibel, yang ada database kan? Ada database. Karena seperti notaris itu, setahu saya karena saya termasuk dalam majelis pengawas wilayah notaris Sulsel sebagai ketiga. Jadi ketahuan, notaris yang tidak pernah praktek kesejahteraan itu ketahuan. Nah, ini sudah harus diperingati, pamos lagi atau tidak. Kalau tidak, akan dibuatkan surat untuk diminta di SK Penundaan dan Menteri Kehakiman diberhentikan sebagai notaris. Ya. Nah, advokat juga bisa mengarah ke sana, karena organisasi Ikatan Notaris Indonesia ini itu sudah semakin baik. Tidak ada lagi yang namanya ini tandingan, tidak ada. Ya, hanya ada satu ini yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 2014 sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Nah, oleh karena proses yang sangat terhormat, sehingga masalah kredibilitas seseorang sebagai advokat, masalah kredibilitas, lalu masalah prestasi, kemudian reputasi dan edukasi memang harus menjadi tolong ukur kita, menjadi suatu semacam bekal kita dan ketika kita sudah
Nah, untuk masalah reputasi medikasi junior itu mungkin sudah oleh advokat-advokat senior yang terdahulu ya, seperti yang kita beberapa hari lalu Pak Bimo sudah menyampaikan, karena itu mungkin masuk kita ke etik, profesi bagaimana etik. Jadi di sini ketika kita sudah nanti dilantik menjadi seorang advokat, maka itulah awal kita untuk selalu terus berkecimpung, artinya ya, mendalami diri kita dengan materi ini. Silakan dimulai. Kemudian kita sudah masuk sini, saya tadi terutama masalah legal memorandum. Jadi dalam praktek seperti ini. Nanti sebelum bertanya, mungkin Pak ada legal memorandum, ada legal opinion. Ini gimana nih pendapatannya? Jadi begini. Kalau legal memorandum itu dalam prakteknya ini, saya kita betulkan kita di materi. Ada seorang calon klien atau di kantor Anda sebagai advokat. Siapa namanya? Amka. Nah, kemudian Amka punya staf. Karena berdasar profesional maka kantor registrasi pencas seperti bercerita ke stafnya Amka. Saya punya persoalan ini sudah jelas. Dicatat dulu ini. Dicatat oleh stafnya tadi. Kemudian selesai si calon klien tadi pulang, si stafnya dilaporan ke Amka. Nah, maka Amka sebagai pimpinan mau coba di bentuk strukturnya. Artinya kronologis permasalahan seperti apa? Disusun permasalahan. Nah, dari permasalahan itu nanti akan dapat masalah subjek hukumnya, objek hukumnya, locus delictinya, tempus delictinya, hubungan sebab akibat. Pasti di kronologis itu. Jadi kalau kita bikin, kita sebagai kita berarti ini yang jadi persoalan waktunya ini, subjeknya pihak ini, tempat terjadinya di sini, waktunya di sini. Lalu dari peristiwa itu nanti ada hubungan kausalitas, ada hubungan sebab akibat. Itu kronologis yang dibikin oleh staf tadi kan, sudah kronologis. Setelah itu baru kita mulai cari peraturan perundangan yang bisa dijadikan dasar hukum dari kronologis tadi. Teksnya tadi apa? Ini masih di kertas. Nah, seperti saya ngomong. Tapi kertasnya bukan jangan pakai kertas perlu, kertas biasa. Namanya legal memorandum kan? Udah buat dasar hukum. Kemudian solusi jalan keluar. Oh, masalah ini jalan keluarnya bahwa ini jalan pertama mediasi dulu misalnya. Nah, masih bisa karena yang namanya hukum kausalitas, masalah akibat sebenarnya lalu mediasi. Maka yang mediasi adalah ABCD sesuai dengan peraturan perundang-undangan manusia di mediasi. Kalau menurut jalur pengadilan, maka yang harus dilakukan adalah ABCD, ya. Sudah selesai. Mungkin 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, 6 lembar. Itu namanya legal memorandum. Kegunaannya adalah untuk betul di tengah kantornya Amka tadi, tidak dibawa keluar. Namun yang dapat kita pastikan bahwa si klien itu pasti akan bertanya lagi setelah dibicarakan masalahnya dari sudah pulang mungkin 2-3 hari dia bertanya. Jadi bagaimana nih permasalahan saya? Apakah bisa kita lanjuti dengan mediasi perdamaian ataukah pengadilan? Ya. Saya ingin pendapat hukum atau kita menawarkan. Kalau ingin pendapat hukum, maka ini akan kami sempurnakan kembali. Ketika yang menjadi legal memorandum tadi sudah kita susun tadi, ingin kita tingkatkan karena diminta oleh klien,